menderita. Yang kedua yang saudara dan saya perlu tahu, yang semua orang harus tahu tentang neraka. Yang kedua yaitu neraka, tempat siksaan dan penderitaan yang kekal. Amin. Bahwa neraka adalah tempat siksaan dan penderitaan yang kekal. Suatu konsep yang mungkin sering kita dengar, kita mungkin banyak sekali bahkan gereja ataupun hamba-hamba Tuhan yang menghibur dan lain sebagainya, yang mengatakan Tuhan itu baik, Tuhan tidak akan menghukum, semuanya everything's gonna be okay. Ya. Semuanya mungkin sesuatu yang baik, sesuatu yang baik, sesuatu yang baik. Sesuatu memang benar, Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang buruk, tetapi kita melihat di dalam kehidupan kita bahwa neraka itu real. Neraka itu tempat di mana yang Tuhan sendiri juga ciptakan sebagai tempat di mana ada sesuatu penderitaan dan siksaan. Saudara, banyak sekali kalau saat ini, kalau saya boleh katakan, banyak sekali preacher-preacher yang pada saat ini tidak banyak berani untuk memberitakan akan hal tentang neraka ataupun hal tentang, thank you Kenny, tentang neraka ataupun tentang dosa dan lain sebagainya. Mereka tidak berani, mereka little bit lower it down, menurunkan akan suara tentang neraka, tentang kekekalan di dalam hidup bagi orang-orang yang berdosa. Kalau saya pernah dulu mendengar preacher-preacher yang di jalanan, seperti mereka melakukan seperti Yohanes Pembaptis. Mereka mengatakan dengan berani, kalau saudara tidak bertobat, saudara akan dihukum oleh Tuhan. Mana berani sekarang saat ini? Di dalam gereja mengatakan, kalau saudara tidak bertobat, saudara akan masuk ke neraka. Wah, kabur. Jemaatnya pindah dan lain sebagainya. Tetapi saudara, saya ingin di dalam kehidupan kita, biarlah hal ini merupakan sesuatu alarm yang mungkin gak enak di dalam telinga kita, tetapi boleh membangunkan kita, boleh membuat kita awake, saudara. Amin, saudara. Untuk membuat kita ini bangkit bahwa neraka itu real. Firman Tuhan katakan sebagai tempat penderitaan. Firman Tuhan katakan bahwa di situ sesuatu bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-23, mereka orang-orang yang berada di neraka yaitu menderita sengsara di situ. Menderita akan sengsara di dalam ayat yang ke-24. Bahkan dikatakan bahwa orang kaya ini ngemis, saudara, meminta-minta yang tidak pernah mendapatkan. Saudara mungkin pada saat ini meminta-minta sama mami gitu ya, nanti mungkin hari ini gak mendapatkan, mungkin besok mendapatkan. Tetapi ngemis yang tidak pernah mendapatkan, yaitu pada saat kita berada di neraka. Karena tidak ada orang yang dapat mampu untuk menyeberang, saudara. Even though Abraham tidak mampu untuk menyeberang. Sesuatu yang real yang kita perlu untuk kita pikirkan, untuk kita benar-benar mengerti dengan jelas. Kalau kita berpikir tentang neraka, dan kita tidak akan mau untuk pergi ke neraka. Neraka dikatakan bahwa di situ tempat di mana dikatakan di dalam ayat yang ke-25 bahwa Abraham berkata, engkau sangat menderita. Kata penderitaan atau kesakitan disebutkan berulang-ulang di dalam cerita ini oleh Tuhan Yesus. Kalau saudara mempunyai Alkitab seperti saya, bertuliskan akan warna merah, berarti Tuhan Yesus yang berkata. Tuhan Yesus berkata berulang-ulang kali, very real, yang Tuhan katakan tentang neraka ini, saudara. Bahkan di dalam kitab Matius pasal 25 ayat yang ke-30, di situ dikatakan bahwa tempat kegelapan yang paling gelap, sesuatu di mana kegelapan itu, sesuatu yang gelap. Saudara, saya nggak bisa membayangkan gelap dan paling gelap.
berarti mata pun juga nggak bisa melihat, saudara. Sulit untuk kita bisa melihat karena terpisahnya terang itu dan kegelapan. Sesuatu di mana tidak bisa kita sesuatu yang mengerikan kalau saya boleh katakan. Saudara pernah terjadi, mungkin saudara juga pernah terjadi. Pada saat saudara mungkin tahu-tahu lampu di dalam yang terang begini, tahu-tahu mati, saudara di tempat yang tidak ada jendela dan lain sebagainya. Saudara bingung. Saudara bingung. Sesuatu yang mengerikan. Apa yang saudara akan tabrak, saudara nggak tahu. Apa yang saudara mungkin akan pegang, saudara juga nggak tahu. Sesuatu yang demikian, firman Tuhan katakan tempat yang paling gelap. Tidak hanya paling gelap, firman Tuhan katakan di situ ada kertak gigi, saudara. Ada sesuatu ratapan. Mereka meratap, tidak hanya meratap 1-2 hari, saudara, tetapi meratap di dalam kekekalan. Bahkan dikatakan di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-48, di situ api yang tidak terpadamkan, di mana ulat-ulat ya tidak mati. Ulat saya nggak mengerti, saya belum pernah menyelidikin kenapa ada ulat di sana. Tapi mungkin pemikiran saya, Tuhan akan pakai ulat untuk menyiksa kita. Coba, saudara gelap, ada ulat gigit, saudara akan keri seumur hidup. Tapi nggak ngerti apa yang saudara harus berbuat. Tapi firman Tuhan katakan, di situ ada api yang tidak terpadamkan, siksaan yang luar biasa, siksaan yang membuat penderitaan. Di dalam Wahyu pun katakan juga sebagai lautan api. Di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 dikatakan sebagai lautan api. Di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat 43 dikatakan api yang tidak terpadamkan. Kalau saudara dan saya mengerti benar-benar tentang neraka, neraka is not a joke. Neraka bukan sebagai guyonan. Mungkin kita sering mengatakan go to hell kepada orang dan lain sebagainya. Jangan kirim orang ke neraka. Amin. Jangan kirim anak saudara ke neraka. Kalau saya ada kesempatan next week, ya, kalau memang Tuhan izinkan, saya akan membawakan bahwa neraka, ya, tempat yang lebih buruk, maksudnya lebih buruk daripada pergi ke neraka. Lebih buruk daripada pergi ke neraka. Neraka sudah tempat yang paling buruk, amin. Tapi lebih buruk daripada pergi ke neraka. Ya, saudara, seperti saya katakan, kalau kita mengerti dengan sungguh-sungguh, maka itu kita nggak akan ya sebagai guyonan, sebagai ya satu hal yang mungkin saudara pernah mendengar, atau mungkin saudara pernah melihat apa yang kita lihat di movie Hellboy. Saudara pernah lihat? Ya, saya tidak pernah lihat movie-nya, tapi saya baca Hellboy. Sepertinya sesuatu, ini komik anak-anak, saudara. Anak-anak diajarkan sepertinya neraka itu tidak real. Orang bisa keluar masuk neraka. Ada sesuatu yang baik di neraka, bisa menyelamatkan dunia. That's Lucifer, saudara. Tipu daya Lucifer. Semua pengertian ini mengelabui akan pikiran daripada manusia. Bahkan apa yang dikatakan oleh Mark Twain. Mark Twain seorang pengarang buku, dia mengatakan bahwa kalau dia katakan pergi ke surga untuk mendapatkan apa? Cuaca, dia katakan. Tapi pergi ke hell untuk mendapatkan teman-teman. Mark Twain mengatakan demikian.
suatu pengarang buku yang terkenal pada zaman 1800 sampai dia meninggal 1910. Mark Twain mengatakan, pergi ke heaven untuk mendapatkan cuaca, kesejukan, enak. Tapi kalau mau temen, ke neraka. Ada betulnya, karena orang-orang yang hidup di dalam influence neraka, mereka pengen ngajak banyak orang. Amin. Kepengin banyak orang, ngajak banyak orang. Saudara dan saya jangan tertipu. Neraka bukan tempat sesuatu yang enak. Neraka tempat di mana siksaan yang kekal. Saudara tahu Ted Turner mengatakan, I'm looking forward to dying and being cast into hell. That's where I belong. Sesuatu statement yang menurut saya, kalau dia benar-benar ngerti apa yang dia katakan, ngerti tentang neraka, he will not say that. Dia tidak akan mengatakan akan hal ini. Ada amin. Dia berani mengatakan bahwa neraka di mana tempat daripada dia. Ted Turner, seorang yang bilioner kalau saya boleh katakan, ya, yang sebagai founder daripada CNN, TNT dan lain sebagainya, dia mengatakan sesuatu yang demikian. Banyak sekali hell dibuat sebagai joke, tetapi firman Tuhan katakan, it's not joke. Hell is real. Yesus mengatakan 11 kali di dalam Alkitab, saudara. Di dalam Alkitab Tuhan Yesus mengatakan tentang neraka sebanyak 11 kali. Saya percaya sesuatu yang real, karena Tuhan Yesus tidak akan membohongin kita. Amin, saudara. Maka itu biarlah di dalam kehidupan kita, ya, kita boleh menyadari akan hal ini. Mungkin sebelum saya melanjutkan di dalam poin yang ketiga, mungkin saudara ada yang bertanya, kalau Tuhan itu baik dan penyayang, kenapa Tuhan mengirimkan orang, membiarkan orang ke mana? Ke neraka. Kalau Tuhan itu baik, kenapa Tuhan mengizinkan atau membiarkan orang ke neraka? Coba pikirkan sebentar. Pernahkah di dalam kehidupan kita, pernahkah di dalam kehidupan saudara mengatakan, sebagai hakim yang baik, pembunuh yang sudah membunuh orang berulang-ulang kali tidak seharusnya dihukum? Kenapa kita tidak pernah mengatakan demikian? Kita sering mengatakan bahwa hakim yang baik akan bijaksana dan akan mengantarkan orang ke tempat hukuman sebagaimana orang itu patut untuk melakukan atau menerimanya. Di dalam kehidupan kita sering kontradiksi. Mengatakan kepada Allah kita menginginkan sesuatu yang baik daripada Allah. Allah kita adalah Allah yang baik, yang memberikan semuanya itu baik. Tetapi perbuatan kita, choice kitalah yang menentukan, bukan Allah yang menentukan. Tetapi pilihan saudara dan saya menentukan kemana, tempat apa yang saudara dan saya pilih. Kita lanjutkan yang ketiga, ayat yang ke-26. Karena waktu, ya, kita akan lanjutkan secara cepat. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tidak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi ke sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Neraka adalah tempat di mana tidak ada harapan. There is no hope. Tempat yang mana tidak ada harapan. Abraham menjelaskan bahwa ada suatu jarak, ada sesuatu pemisah, jurang yang pemisah begitu jauh, begitu dalam, begitu yang sangat besar antara surga dan neraka. Adalah tempat yang terpisah begitu jauh. Sesuatu tempat yang dimana tidak ada sesuatu harapan sedikit pun untuk saudara dapat melakukan. Maka dari itu neraka adalah tempat di mana final destination bagi orang-orang yang melanggar akan firman Tuhan. Neraka adalah tempat
di mana tempat di mana tidak ada sesuatu harapan sedikit pun, akan menjadi tempat yang mana sulit untuk kita. Tidak mungkin untuk kita dapat berdoa pada saat itu untuk meminta kepada Tuhan. Neraka adalah seperti kalau saya boleh katakan, sesuatu penjara yang sudah tidak ada pardon, tidak ada sesuatu pengampunan, saudara. Tidak ada pengampunan lagi, tidak ada kesalahan lagi. Ada orang yang dipenjara mungkin karena kesalahan daripada polisi, karena DNA-nya nggak cocok, atau mungkin sebenarnya benar tetapi karena DNA-nya nggak cocok. Mungkin karena kepintaran daripada lawyer dan lain sebagainya bisa menyingkirkan. Tetapi apa yang terjadi di neraka adalah tempat yang dead sit dan tidak ada hope. It means tidak ada second chance. Tidak ada kesempatan yang kedua untuk kita. Kita tidak bisa membenahi lagi sesuatu yang sudah fix. Dan saya percaya Tuhan tidak akan berubah pikiran. Karena Arnold baik, dulu pernah menolong dan ayo not ke surga. Enggak demikian. Amin. Just example, okay, no? Ya, hanya sekedar contoh. Ya. Tuhan tidak akan berubah pikiran. Tuhan melakukan apa yang Dia harus lakukan. Saudara, tidak ada kesempatan untuk saudara bertobat pada saat saudara sudah di tempat itu. Sudah tidak ada kesempatan untuk bertobat. Pertobatan yang Tuhan berikan kesempatan hanya terjadi pada saat saudara ada pada saat ini. Kesempatan hanya satu-satunya pada saat kita masih hidup di dunia. Sayangnya saudara dan saya tidak tahu kapan waktu yang terakhir kita di dunia. Ada amin, saudara? Nggak tahu saatnya yang terakhir. Maka dari itu, biarlah di dalam kehidupan kita, jangan pikir kita everything is okay, tomorrow. Bertobat tomorrow, baptis tomorrow. Apa tomorrow? Tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada yang seorang pun yang tahu. Poin yang keempat, kita lanjutkan ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Bahwa neraka hanya dapat dihindari. Saudara dan saya dapat menghindar dari neraka jika seorang mau menerima, mendengar akan firman Tuhan, menerima Tuhan dan bertobat. Kita menerima atau mendengar firman dan kita bertobat, maka itu neraka dapat dihindari. 4 hal ini ya yang dapat membuat kehidupan kita, untuk kita ini bisa mengerti secara jelas apa itu neraka. Neraka tempat sebagai tempat di mana mungkin pada saat kita semuanya oke, kita mungkin menuju ke situ kalau kita tidak waspada. Tetapi di mana tempat adanya sesuatu siksaan dan penderitaan yang kekal, itu tempat yang kita sebut neraka. Yang ketiga, ya, mungkin kita mengatakan bahwa tempat di mana sudah tidak ada sesuatu harapan sedikit pun, tempat di mana kekekalan terjadi, tidak ada harapan apa-apa yang ada di dalam neraka. Yang keempat mengatakan bahwa neraka dapat saudara dan saya hindarin. Saudara dan saya bisa menghindar dari neraka kalau kita mau menerima firman Tuhan dan kita mau bertobat. Di dalam kehidupan kita, kita menerima dan bertobat. Orang sering tidak menanggapin akan firman. Seperti apa yang dikatakan pada saat orang kaya ini berkata,
Abraham, tolong kirimkan akan Lazarus untuk pergi ke saudara-saudaraku. Aku masih mempunyai 5 saudara. Jangan sampai nanti di kemudian hari, karena mereka pada saat ini masih hidup di dunia, jangan sampai di kemudian hari dia akan menyusul aku. Jangan sampai di kemudian hari dia bersama-sama dengan aku. Biarlah dia melihat sesuatu mujizat. Dia katakan, biarlah Lazarus turun. Maksudnya orang kaya ini mengatakan, biarlah saudara-saudaraku melihat akan mujizat. Mujizat tidak akan terjadi kalau kita tidak mengetahui, tidak mau menerima akan kebenaran akan firman Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita juga sama. Mungkin pada saat kita bergumul di dalam dosa, pada saat kita memegang remote TV, kita mungkin berdoa kepada Tuhan, Tuhan, berikan mujizat Tuhan. Biarlah, kalau aku nggak boleh nonton ini Tuhan, biarlah listrik mati. Tuhan tidak akan memberikan mujizat yang demikian. Ada amin, saudara? Tuhan tidak akan memberikan mujizat yang demikian. Saudara mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu cukup untuk mematikan remote saudara. Ada amin. Pada saat saudara berada di internet, saudara mencari mujizat, mujizat tidak akan terjadi. Firman Tuhan katakan, Abraham mengatakan, kalau saudara baca di dalam ayat yang keberapa tadi? Ayat 29. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Maksudnya, mereka itu akan bertobat kalau melihat mujizat. Kalau Lazarus datang kepada mereka, mereka baru mengerti mereka akan bertobat. Maksudnya demikian. Tapi kata Abraham, ayat 31. Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa, maksudnya tidak mau mendengarkan akan kebenaran dan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saya memberikan ilustrasi tadi. Mungkin pada saat saudara berkata, Tuhan, kalau Tuhan nggak mengizinkan, biarlah lampu mati. Benar, lampu mati saudara. Tapi kalau saudara tidak mau mengerti, menerima akan kebenaran, saudara akan mengatakan, oh itu bejo, kebetulan karena tetangga lagi betulin listrik, maka dari itu mati. Besoknya sama lagi. Amin, saudara. Maka dari itu firman Tuhan katakan, the truth, kebenaran inilah kalau kita menerima, and will set you free. Amin, saudara. Kebenaran ini yang akan membebaskan saudara, bukan mujizat. Saudara mungkin sembuh dari sakit, saudara akan mengatakan, itu dokter. Mungkin saudara mengatakan, ya, wow, luar biasa, mujizat. Tetapi dia mengatakan, oh, mungkin karena aku begini. Akan mengatakannya selalu demikian, tetapi kita tidak perlu mujizat. Mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan membebaskan kita. Ada amin, saudara. Maka dari itu, di dalam poin yang keempat, hanya kita menerima firman dan bertobat. Menerima firman dan bertobat, apa yang dikatakan oleh Abraham. Menerima firman dan kita bertobat, kita dapat menghindari neraka. Kita dapat menghindari neraka. Tapi kalau kita tidak mau menerima akan firman, maka dari itu kita tidak akan tidak akan dapat menghindar akan neraka. Neraka mungkin menjadi tempat tujuan kita di kemudian hari. Tapi saya percaya doa daripada saya. Kenapa saya menyampaikan akan hal ini? Karena saya menginginkan semua saudara akan bertemu di heaven bersama-sama. Amin. With love, dengan kasih. Ya, setiap daripada kita, doa daripada saya, ya, setiap daripada saudara berada di surga. Maka itu jangan kita
Jangan kita berpikir seperti orang kaya, oh everything is okay. Never, never. Ya, jangan pernah kita berpikir, oh saya dapat blessing. Saudara, mungkin saya pernah mengatakan, saya sangat lucu, ada satu kesaksian seorang perempuan pada saat itu. Dia bersaksi di depan gereja mengatakan, aduh puji Tuhan, saya itu masuk ke Bandara Indonesia, bawa barang-barang ini, itu, dan lain sebagainya. Nggak kepegang loh. Bersyukur kepada Tuhan. Masukin barang-barang gelap ke Indonesia. Bisa memuji Tuhan. Lah ini calon ke neraka, saudara. Ada amin. Maka itu jangan pikir kita ini nggak apa-apa. Oh everything is okay. No. Orang kaya ini juga berpikir demikian. Every day, dikatakan setiap hari, bukan? Berarti setiap hari orang ini everything is fine. Setiap hari berpakaian bagus. Setiap hari oke, bersukacita setiap hari. Sepertinya blessing setiap hari. Tetapi jalannya itu ternyata amin, menuju kemana? Menuju ke sesuatu yang salah. Maka itu setiap daripada kita, biarlah kita mendengarkan firman ini, kita boleh merenungkan, dan mari saudara, kita bersama-sama menghindar untuk kita tidak menuju ke neraka. Amin. Neraka is real. Ya, neraka tempat penderitaan dan siksaan. Mari kita doa sama-sama.